Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah. Dajjal adalah seorang laki-laki daripada anak Adam yang memiliki sejumlah sifat sebagaimana yang telah dinyatakan dalam beberapa hadis agar manusia mengetahuinya dan berhati-hati terhadapnya, sehingga apabila kelak ia muncul, maka orang-orang mukmin dapat mengenalinya serta tidak difitnah olehnya. Sifat-sifat inilah yang membezakannya dari manusia lainnya sehingga tidak tertipu olehnya, kecuali orang jahil yang akan dicelakakan. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru saking terlalunya kuatnya pengaruh dan bahayanya kehadiran Dajjal nanti, maka beritanya telah pun dikabarkan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam lagi sehingga Nabi akhir zaman, dan semua nabi-nabi memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Dan ini merupakan suatu perkara yang amat penting, sungguh penting dan terlalu penting bagi umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman itu? Kitalah orangnya, penduduk akhir zaman yang kita telah ditinggalkan Nabi dan tiada Nabi lagi. Dan ketika ini dunia merupakan dunia fitnah, dan kita akan melihat bermacam-macam fitnah yang silih berganti dari hari ke hari. Sesungguhnya tidak akan muncul Dajjal selagi tidak berlakunya kemarau. Dia tidak akan keluar selagi tidak berlakunya kemarau yang panjang. Nah, bukan itu saja. Pada saat kemunculannya nanti, Dajjal akan menimbulkan huru-hara di muka bumi ini. Bahkan bumi dan langit pun enggan untuk berkongsi rezeki untuk manusia. Makanya disebabkan ini, Nabi berpesan kepada kita supaya mengenalinya. Sehingga kan di dalam doa ketika kita salat tahiyat akhir, Nabi memerintahkan kita agar membaca doa yang diajarkan kepada kita. Sabdanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur dan dari azab neraka dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, selama 3 tahun berturut-turut manusia akan mengalami kebururan panjang sebagai tanda permulaan kemunculannya Dajjal. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang disebut oleh Syekh Al-Albani. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Ad-Dajjal, di tahun pertama langit menahan sepertiga hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya, dan di tahun yang kedua langit menahan 2/3 air hujannya, dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya, dan di tahun yang ketiga langit menahan seluruh yang ada padanya, dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan kuku. Yang mana kisah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, pustaka Imam Asy-Syafi'i. Hadis ini membayangkan bahwa apa jua haiwan yang memiliki gigi pemamah dan kuku maka akan binasa, di mana ia dapat diartikan setiap haiwan
yang dapat memberikan protein bagi manusia akan musnah. Contohnya seperti kambing, lembu, kerbau, unta. Lantas jika sumber makanan protein sudah musnah dan semuanya sudah musnah, apa yang kita makan? Di dalam hadis riwayat Ahmad, Asma berkata, akan tetapi mereka tidak mendapat apa-apa sehingga aku bimbang terkena musibah kelaparan. Dan apa yang boleh dimakan oleh kaum mukmin pada waktu itu? Jawab Nabi, Allah mencukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberikan kepada penduduk langit, yakni malaikat. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita meneliti, makhluk seperti malaikat boleh tidak makan dan tidak minum. Lalu bagaimana orang mukmin untuk menyambung hidupnya? Ternyata Islam sudah menyiapkan jawabannya. Asma berkata lagi, wahai Nabi Allah, bahwasanya malaikat tidak makan dan tidak minum. Jawab Nabi, akan tetapi mereka membaca tasbih dan menyucikan Allah, dan itulah makanan dan minuman kaum yang beriman saat itu. Tasbih dan takdis. Hadis Abdul Razak. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, penghuni langit atau malaikat terbiasa setiap hari dengan melantunkan tasbih. Maka dari itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa makanan kaum mukmin pada masa itu ialah berupa makanan yang sama dengan penghuni langit, berupa tasbih dan takdis. Dari hadis tersebut terlihat jelas betapa pentingnya peranan zikir dalam hidup kita. Kata Nabi, siapa yang berzikir hidup di sisi Allah, siapa yang tidak berzikir mati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika makanan dan semua sumber-sumber dunia ini telah habis, musnah, disebabkan peperangan, ditambah lagi dengan kemarau yang akan datang, maka ketika itu merupakan satu ujian besar bagi kita umat akhir zaman ini. Apalagi umat yang bernamanya umat Islam, yang ketika ini siapa-siapa saja yang melihat umat Islam seperti makanan di dalam kuali, dan umat Islam mesti bersedia, mesti menguatkan hatinya, menguatkan semangatnya, meletakkan di dalam dirinya bahwa ini ujian Allah yang akan datang pada akhir zaman ini. Justru untuk menunggu kedatangan Dajjal, menunggu kedatangan Imam Al-Mahdi, apa yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita? Maka kita telah diberikan satu senjata yang paling kuat, satu senjata yang paling kuat, yaitu zikir Allah. Zikir dengan hati, zikir dengan lidah, zikir dengan perasaan. Allah akan bantu, dan Allah akan merasakan kita setiap apa yang kita sebutkan, setiap apa yang kita puji atas Tuhan seluruh sekalian alam. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, terkadang rasa seperti tidak percaya, benarkah kita akan bertemu dengan Dajjal? Jawaban pada persoalan ini terlalu sukar untuk dijawab. Namun melihat kepada tanda-tandanya, kita seakan semakin menghampiri zamannya. Maka sebab itulah juga Rasulullah SAW dalam sabdanya pernah menerangkan, jika pada suatu hari atau suatu zaman kita mendengar Dajjal sudah keluar, maka segeralah menjauh darinya. Meskipun saat itu jika keimanan sudah sangat tinggi, namun Rasulullah SAW tetap memerintahkan kita untuk menjauhinya. Hal ini telah dijelaskannya dalam hadis riwayat Abu Daud yang mafhumnya, barang siapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya.
Demi Allah, ada seorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira bahwa ia punya iman yang kuat, yang kukuh. Malah ia pula yang menjadi pengikut Dajjal. Dia pula menjadi pengikut Dajjal karena ia terkena subhatnya ketika Dajjal itu muncul. Hadis Abu Daud dan Ahmad. Justru tipu daya Dajjal teramat dahsyat di tangannya. Dajjal membawa surga, Dajjal membawa neraka, seolah ia mampu menjadi Tuhan. Sementara manusia mudah sekali terpedaya sehingga sudah seharusnya kita menjauhkan diri kita. Walaupun dia belum keluar, tetapi fitnahnya telah sampai kepada kita. Dia Dajjal ini mendatangi satu kaum lalu mengajak mereka. Maka mereka pun beriman kepada Dajjal dan menerima ajakannya. Lantas dia Dajjal memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit pun menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi, maka bumi menumbuhkan tanaman. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak mengikutinya, maka dikeringkannya tempat itu, maka tiada sumber makanan apapun. Maka ketika di saat itu, apa yang paling kuat? Apa sumber makanan kita? Maka ingat kata Nabi, adalah zikir. Bagaimana kekuatan zikir kita? Kalau hari ini kita jarang berzikir, saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, saya bawa kepada diri saya, keluarga saya dan tuan-tuan saudara-saudari pencinta ilmu, maka kita mulakan zikir. Hidupkan zikir di dalam jiwa kita, hati kita, kalbu kita. Dan zikir adalah merupakan senjata yang tidak dapat dikalahkan oleh Dajjal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.